Sehingga ibadah itu butuh ilmu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, maka niscaya ibadah kita tidak diterima. Kalau ibadah kita tidak diterima, maka kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita nggak dapat rahmat Allah, maka kita tidak mendapatkan surga. Oke, pertanyaan yang bagus dari Mas siapa? Hendra. Mas Hendra. Gimana kalau ada kasusnya orang bilangnya kerja itu adalah ibadah? Betul, memang betul, kerja itu adalah bagian daripada ibadah. Dan dia hanya berpatok kepada kemudian kerja doang, tanpa kemudian menuntut ilmu. Ini adalah sebuah namanya logika falasi atau kecacatan dalam berlogika. Kenapa teman-teman sekalian? Yang namanya ibadah itu butuh ilmu. Makanya kenapa di dalam ulama itu pernah mengatakan bahwasanya dan sebaik-baik ilmu atau sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu hal atau ilmu ibadah atau ilmu fikih. Jadi teman-teman sekalian, tadi kan orangnya bilang begini, gua itu kerja itu adalah ibadah. Jadi gua itu sibuk kerja aja tanpa kemudian menuntut ilmu. Ini adalah sesuatu cacat logika. Kenapa begitu? Karena yang namanya ibadah itu butuh ilmu. Dan ilmu itu didatengin, bukan datang sendiri, bukan ilmu laduni. Jadi jangan mikir kayak Bang Haji Bagus ini tidur dapat ilmu, mikirnya begitu. Nggak mungkin. Yang ada tanpa konslet. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berpatok kepada kerjaan doang, setiap hari kerja tanpa kemudian menuntut ilmu, artinya bisa jadi ibadah-ibadah kita itu kemudian belum diterima. Coba bayangkan, saya masuk pesantren 6 tahun, setahun pengabdian. Di sana saya belajar kemudian tentang fikih sholat. Ternyata di dalam fikih sholat ilmunya luas banget. Gimana hukum-hukumnya, bagaimana kemudian bacaan-bacaan yang wajib. Dan semua itu kan adalah butuh tolabul ilmi, butuh kemudian kita menuntut ilmu. Dan juga dinotiskan oleh Nabi kan di dalam hadisnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki dan juga muslim perempuan. Jadi jangan mikir yang cewek itu nggak menuntut ilmu, antum cewek laki. Laki lah. Oh, gitu. Nah, jadi laki dan cewek itu ditempatkan di dalam hadis Nabi itu mempunyai khitab atau seruan untuk kemudian menuntut ilmu. Sehingga kalau tadi berlogikanya, analoginya gua kerja itu ibadah sehingga gua nggak perlu menuntut ilmu, itu adalah sesuatu yang salah. Karena ibadah itu butuh ilmu. Dan ilmu itu didatengin, bukan datang sendiri. Sehingga berangkat daripada hadis tadi itu, maka kita harus mempunyai kesadaran untuk senantiasa menuntut ilmu. Banyak kok ilmu-ilmu yang belum kita lakukan. Saya itu semenjak masuk pesantren itu malah merasa makin bodoh. Kenapa? Karena ternyata ilmu itu luas banget. Ada kemudian perbedaan-perbedaan. Kita sholat di masjid NU, sholatnya baca kunut. Kita sholat di masjid Muhammadiyah, bacanya tanpa kunut. Ada orang yang sholatnya tangannya kalau tahiyatul begini-begini. Ada yang kemudian sholatnya tanpa begini-begini. Nah begitu-begitu itu semua butuh ilmu teman-teman sekalian. Sehingga ketika kita menghadapi kemudian realita atau perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin, kita bisa fair. Kenapa? Karena luasnya ilmu kita. Jadi kadang orang pernah gak dapetin orang yang orang itu modelnya keras banget. Lu salah sedikit atau lu berbeda sedikit dia keras banget. Wah, lu bukan umat muslim. Wah, lu kafir. Lu murtad gitu sebenarnya. Dan ini adalah daripada keminiman ilmu. Kenapa? Karena ternyata teman-teman sekalian, di dalam setiap perbedaan yang tadi saya sebut, ada yang sholat tanpa kunut, ada yang sholat kunut, itu udah semuanya di-ACC oleh Nabi. Jadi semuanya itu diterima oleh Nabi. Jadi perbedaan-perbedaan itu sifatnya adalah rahmat. Suatu kemudian warna di dalam kaum muslimin. Maka teman-teman sekalian, jadi ibadah itu, Mas Hendra, jadi ibadah itu perlu untuk dipelajari. Banyak banget yang harus dipelajari. Ada kemudian misalnya puasa nih. Di dalam fikih saum, saya kan belajar fikih saum. Besok ulangan ya, lagi UAS. Di dalam fikih saum, gimana hukumnya suntik pantat? Itu ada di dalam pembahasan. Enggak, beneran. Bagaimana, mohon maaf ya, sampai hal kecil aja, ulama itu membahas. Misalnya nih, gimana hukumnya kalau kita naik motor lagi puasa, kemasukan debu? Itu ada di dalam kitab fikih para ulama. Gimana hukumnya kalau puasa, kita congek kita masuk ke dalam kuping lagi? Itu ada pembahasannya. Itu bahwasanya yang demikian itu membatalkan. Jadi ilmu itu sangat luas. Sehingga ibadah itu butuh ilmu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, maka niscaya ibadah kita tidak diterima. Kalau ibadah kita tidak diterima, maka kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita nggak dapat rahmat Allah, maka kita tidak mendapatkan surga.
Karena tadi teman-teman sekalian, ulama itu pernah menyampaikan bahwasanya masuknya kita ke surga Allah itu bukan karena amal kita, bukan. Amal kita itu kecil. Tapi masuknya kita ke surga Allah karena tadi apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala didekatkan dengan amal ibadah. Jadi gitu teman-teman sekalian.